Polres Lebak menangkap 6 tersangka kasus pengeroyokan SR 52 tahun alias Udin Batik hingga tewas. Dalam kasus itu terungkap motif pengeroyokan tersebut disebabkan pelaku emosi karena korban mengancam akan membakar kampung. Korban dihabisi nyawanya oleh pelaku. Pada Rabu 26 April 2023 sekira jam 12 di Kampung Cisedang RT atau RW 23 atau 07, Desa Margaluyu, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan dalam konferensi pers mengungkapkan, kejadian itu bermula dari adanya informasi yang didapat oleh para pelaku dari ketua RT setempat yaitu HS, 55 tahun. Disebut bahwa korban SR mengancam akan membakar kampung dan akan membelah kepala warga setempat. Para pelaku lalu mendatangi korban dengan membawa senjata tajam. Salah satu pelaku bertanya kebenaran informasi terkait korban SR mengancam akan membakar rumah warga dan membacok siapa saja yang menghalangi, kata Kapolres dalam konferensi pers Kamis 4 Mei 2023. Namun saat itu, korban SR menjawab dengan nada tinggi. Sehingga mendapat jawaban tersebut, para pelaku menjadi emosi dan melakukan kekerasan terhadap pelaku dengan cara membacokkan senjata tajam. Kemudian korban jatuh tidak berdaya dengan bersimbah darah dan luka sobek di beberapa bagian tubuhnya, dan kemudian korban meninggal dunia, katanya. Selanjutnya masih ada 4 pelaku DPO. Adapun ke-6 pelaku yang saat ini sudah diamankan, yaitu MJ, 54 tahun, HS, 55 tahun, SDM, 34 tahun, NRJ, 24 tahun, SNR, 34 tahun, dan BHR, 48 tahun. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 170 KUHP dan pasal 360 KUHP. Untuk para tersangka yang melakukan penganiayaan dikenakan pasal 170 KUH pidana dan 338 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Para tersangka juga diduga melakukan penghasutan dengan dikenakan pasal 55 KUH pidana dan 160 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun, tegas Wiwin. Terkait kebenaran ancaman tersebut kepada pelaku dan kepada korban, dan korban menjawab dengan nada tinggi, sehingga para pelaku ini terpancing emosinya dan spontanitas melakukan penganiayaan ya, dengan melakukan pembacokan beberapa kali kepada korban yang menyebabkan korban terjatuh, bersimbah darah dan meninggal dunia. Dari keterangan para pelaku memang sudah mempersiapkan senjata tajam dari pertemuan di rumah SN yang seperti disampaikan tadi. Setelah korban terjatuh, korban meninggal dunia di tempat, dari TKP beberapa pelaku ini menyeret tubuh korban ke lokasi sekitar kurang lebih 50 meter dari lokasi TKP yang berada di lapangan, dan tubuh korban waktu itu ditinggalkan begitu saja dengan ditutup tikar dan berpisah. Setelah mendapatkan informasi, tim dari Satreskrim Polres Lebak bersama dengan Polsek Sajira melakukan penangkapan terhadap 6 orang pelaku. Berhasil diamankan tersangka lain inisial MJ, umur 54 tahun. Perannya adalah memberikan penghasutan atau menghasut kepada para pelaku untuk melakukan tindak pidana. Yang kedua, inisial HS, umur 55 tahun. Jadi perannya sama, melakukan penghasutan, mendatangi rumah para pelaku dan mengajak untuk melakukan tindak pidana. Yang ketiga, inisial SDM, umur 34 tahun. Perannya yang bersangkutan melakukan pembacokan pada bagian punggung korban beberapa kali sampai dengan menyebabkan luka-luka. Yang keempat, inisial NRJ, umur 24 tahun. Perannya melakukan pembacokan di beberapa bagian tubuh korban ya. Dan SNR umur 34 tahun, perannya melakukan pengikatan atau mengikat tubuh korban dan ikut menggotong tubuh korban dibawa ke lapangan. Yang keenam, inisial BHR umur 48 tahun, perannya sama ikut melakukan penganiayaan, pembacokan pada beberapa bagian tubuh korban dan ikut membawa ke lapangan.
Untuk barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim, ini ada 5 item. Yang pertama, 1 bilah golok berukuran 35 cm dibungkus dengan sarang atau sarung golok berwarna krem. Terus yang kedua, 1 bilah golok berukuran 55 cm yang dibungkus dengan bungkus golok berwarna coklat. 1 bilah golok berukuran 30 cm yang dibungkus sarang golok berwarna coklat juga. Dan yang lainnya ada barang-barang pakaian yang digunakan oleh korban. Modus operandi dari para pelaku ini melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam. Jadi pelaku yang memang sudah persiapan KPK. Untuk motif dari kasus ini adalah para pelaku melakukan kekerasan secara bersama-sama ini. Pelaku merasa geram, ya, merasa emosi bahwa mendengar informasi korban akan mengancam membakar kampung tersebut dan membacok warga yang akan mengalami. Untuk pasal yang dipersangkakan kepada para pelaku, dalam hal ini penyidik menerapkan pasal 170 KUHP dan 38 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan untuk tersangka yang melakukan penghasutan dikenakan pasal 55 KUHP dan 160 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun. Dari hasil keterangan para tersangka yang berhasil kita amankan, ini juga memberikan keterangan bahwa dari 6 orang ini masih ada pelaku-pelaku lain yang ikut dalam penganiayaan atau melakukan tindak pidana dalam kasus ini. Jadi saat ini tim masih melakukan pengejaran terhadap 4 orang yang belum ditangkap atau masih dalam daftar pencarian orang. Jadi masih ada 4 orang yang kita kejar. Untuk kronologis penangkapan seperti apa penangkapan dari para pelaku ini, nomor pelaku ini bisa dijelaskan. Terima kasih, Komandan. Untuk kronologis penangkapan, saya menjelaskan berawal dari informasi kejadian hari Rabu tanggal 26 April 2023. Kami datang ke TKP melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi pada pukul 16.00, di mana dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi kami melakukan penggeledahan dan mengamankan beberapa orang. Dari hasil penggeledahan dari rumah beberapa terduga tersangka, kami tidak menemukan orang tersebut, tapi kami mengamankan beberapa barang bukti berupa golok yang ada pada saat itu. Kami juga mengamankan beberapa orang. Dari hasil gelar perkara, kami menetapkan 2 orang yang merupakan provokator dalam kasus tersebut, yang dimana 2 orang ini merupakan RT dan RW dalam kampung tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 27 Maret 2023 berkat bantuan dari kepala tokoh adat, agama, dan masyarakat, ke-4 orangnya menyerahkan diri ke pihak berwajib, sehingga total yang kita amankan sekitar 6 orang. Untuk pelaku DPO sendiri, tim masih melakukan pengejaran dan kami juga telah berkoordinasi dengan seluruh Kepolisian Republik Indonesia dan telah menerbitkan DPO. Baik rekan-rekan sekalian, itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan rilis siang hari ini terkait masalah kasus pengeroyokan atau secara bersama-sama tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia. Jadi ada satu pesan himbauan dari saya selaku Kapolres kepada seluruh masyarakat. Yang pertama, kepada para pelaku yang masih menjadi DPO agar segera menyerahkan diri. Kalau tidak, kami tim akan melakukan pengejaran dan kami sudah berkoordinasi dengan seluruh jajaran kepolisian yang ada di seluruh wilayah. Jadi agar menyerahkan diri dan kami lakukan penanganan secara persuasif. Dan yang kedua, rekan-rekan sekalian, agar seluruh masyarakat, pesan kami dari kami, masyarakat tidak terprovokasi dengan adanya kejadian ini sehingga melakukan aksi-aksi balasan atau aksi-aksi lainnya yang melanggar hukum. Jadi
Jadi percayakan penanganan kasus ini kepada pihak polisian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Rekan-rekan, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan terkait masalah perkara yang ditangani. Silakan. Bapak, kalau melihat dari kronologinya, itu inisialnya sudah dikandungi belum? Untuk 4 orang DPO dari pelaku lainnya yang belum tertangkap, untuk ini sudah kita tangkap dari lakukan pengejaran atau yang bersangkutan menyerahkan diri. Tapi Pak, yang tersangka yang 4 orang itu Pak katanya menyerahkan diri ya. Kalau untuk yang menyerahkan diri itu ada keringanan atau gimana itu untuk ininya pasal? Jadi untuk yang menyerahkan diri saat ini penerapan pasal sudah jelas ya. Untuk keringanan itu bukan ada di ranah ini, tapi ada di ranah hakim. Jadi pada saat hakim memutuskan ya atau memvonis dari kejadian pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Pak, kalau mendengar tadi kronologinya, para pelaku ini sudah menyiapkan golok ya Pak? Apakah ini ada perencanaan Pak? Pembunuhan berencana atau seperti apa? Ya, dari kronologis kejadian dan dari keterangan para pelaku juga, ya, dari saksi-saksi yang kita minta keterangan bahwa para pelaku ini melakukan aksinya secara spontanitas. Ya, spontanitas karena memang mendengar bahwa di lokasi ini pada saat korban ditanya dengan jawaban yang nada tinggi, pelaku spontanitas unsur emosinya sehingga melakukan kekerasan tersebut. Tidak ada unsur perencanaan. Pak, korban ini preman kampung atau gimana? Kalau informasi yang benar dari keterangan orang-orang di sekitar kampung tersebut, di mana tempat tinggal korban, bahwa memang korban sering membuat penahanan ya, tapi tidak melihat dari sisi itu. Semua warga negara sama berdoa di mata hukum. Jadi apabila ada masyarakat yang dianiaya dan sampai dengan meninggal dunia, itu memang sudah merupakan suatu tindak pidana. Ada proses Pak, ancaman-ancaman korban itu mengancam warga terus mengancam membakar kampung itu apa sudah sering dilontarkan atau memang baru kali ini? Jadi untuk ancaman-ancaman yang disampaikan oleh korban melalui istrinya baru kali ini disampaikan bahwa akan membakar kampung, akan melakukan pengancaman, melakukan pembacokan atau membelah kepala bagi masyarakat yang menghalangi itu baru kali ini. Pernah terlibat ini kriminal korban sebelumnya? Untuk korban pernah terlibat kriminal. Kasusnya? Kasusnya kasus pencurian. Pak, ini hanya 6 orang tambah 4 DPO atau infonya ini oleh kampung itu, info yang beredar. Jadi hasil pemeriksaan dari saksi-saksi bahwa 6 orang dan 4 orang ini adalah pelaku utama yang melakukan penganiayaan. Ya. Sementara dari keterangan saksi-saksi termasuk pelaku yang saat ini sudah diamankan bahwa keseluruhan ada 10 orang, termasuk 2 yang mengasuh. Ya. Jadi 4 orang melakukan penganiayaan, 2 yang mengasuh. Itu pasal penghasutan. Sementara itu yang kita dapat, tapi kalau ada kemungkinan lain pelaku akan berkembang. Dari 10 orang kita akan berhasil Korban sendiri Pak, korban sendiri izin mana pemicu dia mengancam itu penyebabnya apa untuk mana? Sehingga korban ini oh gitu. Artinya ada sebabnya gitu kan? Izin mohon. tidak sampaikan gitu. Sehingga dia ada ancaman ingin membakar rumah yang dari kampung tidak tahu. Jadi ini mungkin dalam yang kita ini adalah kasus penganiayaan kekerasan terhadap korban jadinya ya. Jadi yang kita proses, kita fokus kepada proses penyidikan yang terjadi, yang ada di dalam pidananya gitu. Setelah itu ya
Asli warga situ Untuk pelaku semuanya asli orang desa, warga di kecamatan Sadira. Kalau korban kita siap. ini itu ya, benar ya? Oh, bertanya. Rasa itu rekan, sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan kami bisa hadir kesempatan ini. Nanti setelah ini mungkin bisa